Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giri Firmansyah dengan NIM 22060067. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 4 dengan mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, yaitu dengan judul Teori Ekonomi Biaya Transaksi. Pertama, definisi dan makna biaya transaksi. Biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran atau exchange. Sedangkan menurut Mbru, biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama biaya pencarian dan informasi, dua biaya negosiasi atau bargaining, dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan tiga biaya pengawasan, monitoring, pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan atau compliance. Secara lebih detail, proses negosiasi sendiri bisa sangat panjang dan memakan biaya. Seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan lainnya, serikat kerja dan pihak manajemen perusahaan. Misalnya, setiap setiap saat harus melakukan proses negosiasi baru secara periodik. Kemudian pengukuran juga dapat sangat mahal karena menyangkut keinginan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Pembeli mobil misalnya, ia bukan sekedar ingin tahu mengenai harga, melainkan juga informasi lain tentang kondisi mesin, keiritan bahan bakar, kenyamanan mobil, kelengkapan interior, dan lain sebagainya. Akibat kekurangan informasi inilah yang menimbulkan tambahan biaya transaksi. Hurubot dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar dan biaya memakai hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan atau managerial transaction cost. Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi tersebut, yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan dan biaya transaksi variabel, yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Selanjutnya, secara spesifik, biaya transaksi atau market transaction cost bisa dikelompokkan secara lebih rinci, yaitu yang pertama biaya menyiapkan kontrak. Secara sempit bisa diartikan sebagai biaya pencairan atau sourcing dan informasi. Yang kedua, biaya mengeksekusi kontrak atau concluding contracts, contracts atau biaya negosiasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, biaya pengawasan atau monitoring dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak atau enforcing the contractual obligation. Biaya transaksi manajerial meliputi yang pertama biaya penyusunan atau setting up, pemeliharaan atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction. Dan yang kedua, biaya menjalankan organisasi, yang kemudian bisa dipilih dalam dua subkategori. Yang pertama biaya informasi dan yang kedua biaya di asosiasi.
diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah. Terakhir, biaya transaksi politik berhubungan dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dalam aspek politik. Hmm. Berikutnya, Williamson eh, dan Wallis menyampaikan perbedaan yang mendasar antara biaya proses produksi, juga bisa disebut biaya transformasi atau transformation cost, dan biaya transaksi. Dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, North dan Wallis memandang biaya transaksi sebagai ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan atau entrepreneurship yang diperlukan untuk mentransfer hak-hak kepemilikan dan satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Literatur ekonomi biaya transaksi mengidentifikasi tiga biaya yang sangat penting dalam proses pertukaran. Pertama, biaya yang muncul atas seluruh perbedaan yang terjadi belakangan setelah hubungan kontrak diputuskan, dan biaya perencanaan untuk menyelesaikan bagaimana persoalan perbedaan tersebut harus diselesaikan. Yang kedua, biaya negosiasi dengan pihak lain berkenaan dengan rencana yang dibuat. Ketiga, biaya pembuatan rencana dalam implementasinya bisa ditegakkan oleh pihak ketiga seperti pengadilan atau hakim apabila terjadi perselisihan. Kemudian rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Dua, asumsi perilaku di mana analisis biaya transaksi beroperis- beroperasi dan tanpa asumsi ini, studi tentang organisasi ekonomi bakal tidak terarah adalah rasionalitas terbatas dan perilaku oportunitis yang secara umum termanifestasikan dalam wujud menghindari kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk-bentuk perilaku strategis lain yang menjelaskan pilihan sistem kontrak dan struktur kepemilikan perusahaan. Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menerima, menyimpan, mencari kembali dan memproses informasi tanpa kesalahan, eh, tanpa kesalahan. Prinsip bounded rationality ini didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu memiliki batas-batas kemampuan untuk memproses dan menggunakan informasi yang telah tersedia. Kapasitas komputasi perhitungan yang terbatas ini eksis karena kesulitan dalam memahami dan memanipulasi data yang terlibat dalam satu situasi biasa. Sedangkan perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kerugian transaksi. Namun, laba yang didapat dari keuntungan yang bersifat eh, keunggulan produktif, misalnya lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda, tidak dianggap sebagai sikap oportunistik. Menurut Williamson, dalam kre kerelaha dan selalu akan banyak terjadi trade-off antara biaya koordinasi dan hierarki dalam organisasi, antara biaya transaksi dan pembuatan kontrak di pasar.
Trade-off tersebut tergantung pada besarnya biaya transaksi. Untuk memudahkan atau menyulitkan pembuatan kontrak tersebut, bentuk-bentuk kontrak biasanya ditentukan oleh tingkat dan sifat biaya transaksi, yang eksistensinya dipengaruhi oleh keberadaan informasi yang tidak sempurna, yang implisit selalu ada dalam proses transaksi. Dengan begitu, faktor yang paling penting memengaruhi besaran biaya transaksi adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Alih-alih kelembagaan baru atau neo-institusionalis percaya bahwa perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat. Alih-alih kelembagaan baru percaya bahwa perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan akan memiliki dampak terhadap pencapaian atau outcome ekonomi, di mana Alsian dan Z menggunakan undang-undang enclosure di Inggris sebagai salah satu contoh hira dan hara, hira dan hira bagi aliran kelembagaan baru. Begitu pula teori-teori tindakan kolektif, kemampuan dan penegakan hak-hak kepemilikan swasta adalah sangat vital dalam pembentukan biaya transaksi dan untuk menjamin keamanan yang dibutuhkan bagi investasi jangka panjang. Jika tidak adanya jaminan hak-hak kepemilikan atau kemampuan untuk menegakkan hak kepemilikan dengan biaya rendah, bisa menjadi penyebab utama. Selanjutnya, biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Nord berargumentasi bahwa dalam komunitas perdesaan di negara sedang berkembang, biaya transaksi biasanya rendah. Hal ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan di dalam komunitas, keluarga, tetangga, sehingga informasi tentang aktivitas-aktivitas dalam komunitas individu tersedia secara luas dan bebas. Sementara itu, struktur sosial, orang tua dan figur kepemimpinan lain yang dihormati memberikan mekanisme yang sangat penting bagi penegakan kesepakatan dan memberi resolusi apabila ada konflik di antara komunitas. Di samping itu, besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud. Yang pertama, penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan. Yang kedua, penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam. Yang ketiga, penyimpangan intemporal yang dapat berbentuk kontrak yang timpang atau responsivitas waktu yang nyata atau real time. Ketersembunyian informasi yang panjang, penyalahgunaan strategis, penyimpangan yang muncul karena eh, kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi dan kelemahan dan yang kelima kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson sebagai sovereign transaction. Jadi sekali lagi jadi eh, akar dari seluruh masalah ini adalah informasi yang kurang sempurna. Kontraktor berusaha untuk membuat keputusan transaksional yang keputusan berdasarkan informasi, tetapi dibatasi oleh adanya kesenjangan informasi yang tersedia, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memproses sejumlah informasi yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, biaya kontrak yang telah diidentifikasikan oleh Nord
ditambahkan oleh Williamson dengan biaya adaptasi. Biaya adaptasi itu meliputi yang pertama, biaya yang ditimbulkan ketika kontrak yang sudah terjadi mengalami perpindahan ke situasi suboptimal di bawah kondisi yang diharapkan. Yang kedua, eh, biaya negosiasi untuk mendapatkan skema kontrak yang lebih baik dari pihak lain. Yang ketiga, biaya arbitrasi atau pergi ke pengadilan apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Tiga level skema di mana ekonomi biaya transaksi dapat bekerja bisa dilihat pada yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Seperti yang ditunjukkan, kelembagaan tata kelola atau institutions of governance, kontrak intraperusahaan, korporasi, birokrasi, non-profit, dan sebagainya, dibatasi oleh lingkungan kelembagaan dari sisi atas dan individu dari bawah. Efek primer dari skema ini ditunjukkan eh, tan tanda panah tabel. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kelembagaan diperlukan sebagai parameter perubahan, yakni perubahan yang menggeser biaya perbandingan pasar. Implikasi kedua terjadi dari asumsi perilaku. Asumsi perilaku dari ekonomi biaya transaksi tersebut tidak lain adalah rasionalitas terbatas, yakni perilaku rasional tetapi terbatas, dan perilaku oportunitis, yaitu perilaku mementingkan diri sendiri yang diperoleh dengan cara licik. Selanjutnya menjelaskan sifat-sifat itu dalam penjelasan berikut. Derajat ketidakpastian inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, produksi pertanian berisiko karena variabilitas iklim, masalah-masalah penyakit, dan hama. Pemasaran hasil tanaman menghadapi ketidakpastian karena fluktuasi harga dan disebabkan oleh perubahan penawaran atau supply dan permintaan demand baik untuk tanaman pengganti dan tanaman pelengkap. Frekuensi transaksi. Transaksi pertanian cenderung bersifat musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh pemilik lahan kecil dalam suatu musim akan tergantung pada kapasitas penyimpangan dalam pertanian. Perdagangan yang bersepakat dengan hasil tanaman yang sejenis di daerah yang sama akan banyak melakukan pembelian pada musim yang sama. Tentu saja hal ini berpotensi memudahkan untuk menanggung biaya arbitrase apabila terdapat kasus perselisihan ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar dan tidak sering atau infrequent, sehingga di antara pihak-pihak yang bertransaksi juga akan berupaya membangun informasi untuk kepentingan semua pihak. Sementara itu, menurut Bickenbach, dua kondisi penting dalam transaksi yang bisa menyebabkan kontrak risiko adalah kurangnya atau keterbatasan informasi dan spesifitas aset. Pertama, keterbatasan informasi mengacu kepada situasi di mana kedua informasi tersebut didisbu, didis, eh, bus, bustrikan secara tidak simetris antara pihak-pihak yang bertransaksi dan hanya dapat dibuat simetris dengan biaya yang besar. Atau biayanya yang mahal untuk memperoleh keakuratan informasi melalui
perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan kontrak. Kemudian, apabila nilai investasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan alternatif yang terbaik, maka seharusnya transaksi yang pertama dihentikan sebelum kontrak selesai. Perilaku transaksi dari alternatif pasar dan perlindungan yang bisa diberikan sekali investasi spesifik dibuat, yaitu biaya yang diasosiasikan dengan investasi yang dilakukan, maka hal ini akan mengunci secara efektif pembeli dan penjual dalam sebuah hubungan perdagangan bilateral. Sekalipun kedua sisi pasar pesaing dan investasi, jadi spesifitas aset memiliki dua fungsi, membatasi area kegiatan transaksi dan mengurangi perilaku transaksi untuk berbuat curang. Istilah kurang atau keterbatasan informasi dikenalkan oleh Williamson untuk menangkap semua aspek informasi yang terbatas dan asimetris. Istilah istilah ini paralel dan dekat dengan karya Stiglitz dan yang lain dalam pendekatan ekonomi. Informasi di mana konsep yang berhubungan dipecah ke dalam tiga aspek yang berbeda. Satu, keuntungan informasi prakontra hanya kepada salah satu pihak. Seleksi yang merugikan mendorong kepada munculnya biaya signaling dan penyaringan. Selebihnya Williamson membedakan empat jenis spesifitas yang berbeda. Site specificity, physical asset specificity, human asset specificity, dan dedicated dedicated asset. Kemudian determinan dan variabel biaya transaksi. Isu utama dalam biaya transaksi adalah pengukuran meskipun berbagai studi empiris telah dilakukan. Beberapa kerancuan definisi masih ada dan hasil yang diperoleh tidak selalu memuaskan semua pihak. Beberapa studi tersebut misalnya dikerjakan oleh Wallis dan Norr yang berusaha untuk memisahkan biaya transaksi yang dipahami sebagai biaya sektor transaksi atau transaction sector dalam perekonomian di Amerika, di mana biaya transaksi itu tidak tergambarkan secara langsung dalam transaksi nasional. Pada titik inilah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya transaksi menjadi penting untuk diketahui seperti yang diungkapkan oleh Zhang tahun 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya bisa dikelompokkan dalam tiga hal berikut. Yang pertama, what the ident- identity of bundle of rights. Hak-hak atau komoditas memiliki banyak atribut yang nilai pengukuran, kebijakan, dan pemaksaannya beragam dari satu jenis dengan tipe yang lain. Kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi variabilitas ini secara langsung. Juga mendeskripsikan bagaimana sulitnya menggambarkan hak-hak ini. Barzel 1997 dan tentu saja hal ini memengaruhi biaya di dalam pertukaran.
Yang kedua, who, to identity of agents involved in the exchange. Ini erat dengan faktor-faktor manusia yang muncul dalam asumsinya Williamson, yakni rasionalitas, terbatas atau terikat, yang menertawakan keterbatasan fisik tentang kemampuan manusia untuk menerima, menyimpan, mencari, memproses informasi, dan batas-batas bahasa dalam penyampaian pengetahuan kepada orang lain. Oportunisme dan terjepitnya atau kurangnya informasi. Yang ketiga, how. The institution, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchange. Dalam hal ini, pasar diandalkan sebagai kelembagaan untuk memfasilitasi proses pertukaran yang keberadaannya dibutuhkan untuk mengurangi biaya pertukaran. Sedangkan perusahaan atau firm atau keluarga atau families juga dapat dianggap sebagai kelembagaan yang memfasilitasi pertukaran yang menguntungkan. Dalam eh, proporsi ini, preposisi ini, jika biaya transaksi melalui pasar dianggap tidak ada atau zero atau nol, maka sebetulnya tidak ada yang namanya pasar. Demikian halnya bila biaya koordinasi di dalam perusahaan adalah nol, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya perusahaan. Dengan ilustrasi dan penjelasan tersebut, sebetulnya determinan dan biaya transaksi sudah bisa diformulasikan. Berdasarkan penjelasan tentang definisi dan faktor-faktor yang memengaruhi besarnya biaya transaksi di atas, setidaknya terdapat 4 determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit analisis. Yang pertama, apa yang disebut sebagai atribut perilaku yang melekat pada setiap perilaku ekonomi, yaitu rasionalitas terbatas atau terikat dan oportunisme. Yang kedua, sifat yang berkenaan dengan atribut dan transaksi yang spesifitas aset, ketidakpastian, dan frekuensi. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi, yaitu pasar, hierarki, dan pengadilan, regulasi, birokrasi publik. Birokrasi yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan, yaitu hukum kepemilikan, kontrak, dan budaya. Kemudian dalam praktiknya, keempat determinan tersebut bisa diturunkan menjadi variabel yang bisa menuntun setiap peneliti untuk melakukan pengukuran. Sayangnya, tetap saja tidak mudah untuk melakukan pengukuran tersebut. Kemudian, selain penjelasan tersebut, biaya oportunitas adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual dan kinerja investasi yang diharapkan, disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sedangkan biaya eksekusi sendiri adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat, yang sebetulnya hal ini merefleksikan dua hal penting, kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Sementara dampak harga adalah biaya untuk menangkap pergerakan harga aset yang merupakan hasil dari perdagangan ditambah selisih harga pasar. Terakhir, biaya waktu pasar merujuk pada pergerakan harga aset pada saat dilakukan transaksi yang selanjutnya dapat dilekatkan kepada perilaku pasar yang lain. Dalam operasionalisasinya, tidak seluruh variabel dalam formulasi tersebut dapat dipakai, tergantung dari kompleksitas dan jenis pertukaran atau transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Namun, sebagai sebuah formula umum, rumus di atas bisa digunakan sebagai titik pijak untuk mengguliti variabel-variabel inti biaya transaksi.
Sedangkan dalam bentuk lain, mengidentifikasi biaya transaksi dalam tiga komponen. Pertama, biaya administrasi. Biaya ini muncul dari input sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, antara lain biaya kegiatan administratif dan staf. Kedua, biaya tidak langsung, yakni biaya yang muncul sebagai dampak dan mekanisme pemesanan. Bagi pencapaian tujuan kegiatan, ketiga, biaya oportunitas atau cost yaitu keuntungan yang hilang dari aplikasi-aplikasi alternatif sumber daya yang dikonsumsi dalam proses transaksi. Komponen biaya yang disusun seperti ini lebih fleksibel untuk diterapkan karena cakupan yang digunakan sengaja diperluas. Kategorisasi ini cocok apabila diterapkan untuk menilai dan mengukur besaran besaran makro dalam perekonomian. Misalnya, pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, dan lain sebagainya. Namun, apabila hendak dilakukan pada level perusahaan atau firm level, tentu saja diperlukan perincian komponen biaya transaksi yang lebih detail. Dalam konteks variabel biaya transaksi pada level perusahaan, kategorisasi yang dilakukan oleh Trustman cukup membantu sebagai bahan studi. Dia mengklasifikasikan biaya transaksi dalam variabel-variabel berikut: organisasi tenaga kerja dan pengguna, mengolah informasi, koordinasi pemasok, biaya-biaya akuisisi, motivasi pelanggan, mengelola distributor, memuaskan pemegang saham dan peminjam, fee, komisi, cukai dan pajak, penelitian dan pengembangan, biaya-biaya penjualan, biaya-biaya penjualan umum dan administratif. Eh, Laporan neraca keuangan yang telah diaudit. Dari deskriptif tersebut, bisa dibayangkan betapa luasnya ruang lingkup dari biaya transaksi, khususnya pada level perusahaan. Namun dalam analisis ekonomi konvensional, seluruh variabel tersebut digolongkan sebagai biaya produksi yang dengan sendirinya tidak eh, terkait dengan model kelembagaan yang didesain eh, atau kelembagaan dianggap given. Pandangan ini tentu saja mengaburkan cara penanganan perusahaan untuk mencapai efisiensi. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Eh, banyak ma- Banyak maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam presentasi yang saya paparkan. Saya mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.